Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menuju suara hati yang berbahagia, salah satu alim saleh agung, Hasan Al-Basri, suatu hari sedang berada dalam perjalanan dengan beberapa sahabatnya. Ketika di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang putra pejabat. Ia menaiki kuda yang begitu gagah perkasa, lengkap dengan pernak-pernik perhiasannya. Setelah berhenti di tengah jalan untuk menyapa, Hasan Al-Basri pun kemudian berseru kepadanya, "Wahai putra sang pejabat, kalian selalu saja menilai segala sesuatu dengan materi. Karena memang demikian, maka maukah engkau membeli 2 kalimat yang akan aku ucapkan kepadamu? Karena tidak akan ada orang yang berani menyampaikan 2 kalimat ini kepadamu selain diriku. Dan kemudian 2 kalimat ini akan menerangi jalanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar penuturan Hasan Al-Basri ini, sang putra pejabat itu kemudian berkata, "Baiklah, berapa engkau akan menjual kata-katamu?" Hasan Al-Basri menjawab, "Kalimat yang pertama cukup 1 perak, dan kalimat yang kedua 2 perak." "Baiklah, aku akan membelinya," kata sang putra pejabat. Sehingga Hasan Al-Basri pun kemudian memulai menyampaikan kalimat pertama. "Wahai sang putra mahkota, apakah engkau memiliki rumah?" tanya Hasan Al-Basri. "Iya, aku punya rumah," jawab sang putra pejabat. "Apakah engkau memiliki rumah itu karena engkau membuat sendiri ataukah dari harta warisan?" Sang putra pejabat itu pun menjawabnya, "Aku membangunnya sendirian." "Berapa lama engkau membangunnya?" tanya Hasan Al-Basri. Kemudian sang putra mahkota menjawabnya, "Dalam beberapa waktu yang lama." "Kenapa engkau menyelesaikannya dalam waktu yang lama, padahal semua kemampuan engkau miliki?" "Aku tidak tega untuk memaksa hewan yang mengangkut batu, kayu, dan material-material lainnya dengan beban yang terlalu berat. Karena itulah pengerjaannya jadi memakan waktu yang lama." Setelah itu Hasan Al-Basri kemudian berkata, "Wahai putra pejabat negara, kalaulah memang engkau tidak tega untuk memberikan beban yang terlalu berat kepada hewan piaraan orang lain, lalu kenapa engkau tega dengan nafsumu sendiri sehingga engkau menindihnya dengan beban dosa yang begitu berat?" Kata-kata Hasan Al-Basri ini telah membuat sang putra pejabat negara tertegun. Ia merenung beberapa lama, menyadari kebenaran yang disampaikannya. Tidak lama kemudian, sang putra pejabat itu langsung turun dari kudanya seraya menyalami tangan Hasan Al-Basri. Dengan perasaan tidak sabar lagi, ia meminta untuk disampaikan kalimat yang kedua. "Aku berikan 2 perak lagi untuk segera mendengarkan kalimatmu yang kedua." Hasan Al-Basri pun kemudian menyampaikan kalimat yang kedua. "Engkau nampak rapi sekali dalam perjalanan ini. Akan kemanakah sebenarnya tujuan perjalananmu?" "Perjalananku adalah untuk mengunjungi kepala negara dalam rangka menerima pengangkatan sebagai pejabat negara." "Kalau begitu, coba perhatikan. Engkau mengenakan pakaian yang paling bagus, menggunakan parfum yang paling wangi. Kenapa? Karena engkau akan bertemu dengan kepala negara dan engkau tidak ingin merasa malu di hadapan para pejabat negara lainnya. Padahal mereka semua adalah sama seperti dirimu, sesama manusia. Untuk itulah sekarang saya tanyakan kepadamu, jika engkau meninggal,
dan kelak engkau akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatanmu di hadapan para nabi dan orang-orang mukmin lainnya. Tidakkah engkau akan sangat malu dengan beratnya dosa dan alam perbuatan jelekmu? Perkataan Hasan al-Basri yang terakhir ini sudah cukup membuat sang putra mahkota sadarkan dari kelalaian kehidupannya, sehingga saat itu juga ia berikan kuda tunggangannya kepada pembantunya seraya mendekap erat-erat Hasan al-Basri. Sejak saat itu pula ia bersiteguh untuk meninggalkan dunia bersama dengan gemerlap yang membuat orang lupa diri, seraya teguh menghabiskan hidupnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan alim agung Hasan al-Basri sampai ajal menjemputnya. Sahabat murid suara hati yang berbahagia, setiap apa yang engkau dapatkan di dunia ini tidak lain adalah sebuah amanah. Janganlah engkau menyombongkan diri dengan mengira seolah engkau sendiri yang mendapatkannya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesehatan dan kekuatan kepadamu untuk mendapatkannya. Demikian tidak satu hal kecil sekecil apapun yang menjadi milikmu, melainkan Allah lah yang maha menguasai segalanya. Oleh karena itu, jika dalam kehidupan dunia ini engkau mendapatkan nikmatnya, maka sungguh itu adalah semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tunaikanlah kewajibanmu dalam menjaga amanah itu. Janganlah sekali-kali engkau bersombong diri dengan harta benda, pangkat, kedudukan, karena zat yang telah memberikannya kepadamu bisa jadi akan mengambilnya kembali. Jika ia tidak mengambilnya kembali pun pastilah di akhir kehidupan ini engkau akan mati dengan meninggalkan semua itu di dunia ini. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga narasi ini dapat menginspirasi kita bahwa semua yang kita miliki, semua yang berada di lingkungan kita, yang merasa kita miliki, itu adalah hakikinya adalah pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Jadi kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman sekedar jabatan, pangkat, kedudukan, harta benda, derajat kita di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari narasi ini sehingga kemudian kita dapat memperbaiki diri kita, bahwa kita akan menjalankan semua titipan itu adalah amanah, dan kita akan mempertanggungjawabkan amanah itu kemudian. Semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.